Nah, selama saya jadi sekda, saya belum pernah melihat dokter Andesnya itu. Kalau Bapak melihatnya Pak Jokowi kasihan ya dipermainkan seperti ini oleh Saya kasihan, Pak. mungkin orang-orang sekitarnya ya. Mereka diundang, Pak, dari Pacitan, dari Ponorogo, dari mana itu berbis-bis datang untuk menyambut mereka sehingga punya kesan Jokowi itu sangat dicintai rakyat. Gibran kok tahu-tahu jadi wali kota. Kalau Gibran itu mungkin nyalon RT aja nggak mungkin jadi karena Pemda, kerja di Pemda itu nggak pernah Jokowi itu berbicara mengenai UGM apa yang lainnya. Saya udah ingatkan bahwa itu salah, Pak, karena itu sedang dalam sengketa. Keluarin dana APBD itu walaupun tidak besar, tapi itu nyalahi aturan. Jadi tukang kayu terus jadi birokrasi di Pemda. Jadi sama sekali pengalaman pemerintahnya tidak ada. Nah, itu yang saya sayangkan ya. Saya sayangkan karena bagaimanapun dulu baru jadi wali kota sebegitu baik dan saya dengan dia kayak kakak adik lah, baik sekali. Peneliti pendidikan. Iya. Nah, Pak Supradi ini pernah menjadi sekda di Kota Solo ya, Pak? Iya, betul. Di zaman pemerintahan siapa itu, Pak? Pemerintahannya Jokowi. Oke, selama berapa tahun, Pak? Nah, selama 3 tahun lah, kurang sebulan, kurang 2 bulan sekitar. Iya, sekitar gitu ya. Berarti banyak Pak ya di seorang sekda itu kan sangat diandalkan ya oleh wali kotanya untuk segala keperluan pemerintahannya. Ya, kalau diandalkan bisa juga, tapi memang dapurnya pemerintahan di Pemda atau di kan ya di sekretaris daerahnya. Ya, sering nggak sih Pak Jokowi dulu meminta pertimbangan atau meminta nasihat? Kan Bapak lebih senior. Ya, sering banyak pertimbangan, apalagi kan beliau kan baru waktu itu dari pengusaha mebel jadi tukang kayu terus jadi birokrasi di Pemda. Jadi sama sekali pengalaman pemerintahnya nggak ada waktu itu. Oke. Nah, waktu itu terus diminta sama Pak Miono, Pak D-nya itu, begitu sudah pilihan dia jadi, tapi belum pelantikan. Saya dan Pak Miono sama saya dan Jokowi sama Pak Miono diundang ke hotel Asia namanya Di Solo. Di Solo. Nah, di sana ditemukan saya, Jokowi, Pak Miono, istrinya Pak Miono waktu itu. Nah, Pak Miono itu pengusaha mebel yang paling besar waktu itu di Solo. Dia udah ekspor waktu itu. Nah, habis selesai ketemu itu cuma pesan yang disampaikan oleh Pak Miono itu cuma satu. Jok, kamu itu orang pedagang, bukan birokrasi. Sehingga kamu di dalam menjalankan birokrasinya udah masih nggak tahu lah. Sehingga kamu pegangannya sama apa namanya, ikat pinggangnya Pak Pradeja lah, Indonesia. Tapi kalau Jawanya kan pegangan sabuke Pak Jokowi, Pak Pradeja. Karena dia yang orang pemerintahan. Udah nggak usah macam-macam. Nah, instruksi begitu dari Pak D-nya itu. Nah, jadi waktu zaman pemerintahan dia banyak sering kayak gini, bagaimana kayak gini ya, karena dia waktu itu ya belum punya pengalaman di dunia birokrasi. Contoh misalnya memutasi PNS gitu mungkin ya? Kayak mutasi PNS. Ya termasuk mungkin udah pernah saya sampaikan juga. Anggaran. Karena ketua tim anggaran kan Pemda di Sekda toh. Betul. Jadi, wali kota itu cuma di dalam kebijakan politisnya saja. Iya, sehingga jangan sampai terkena blunder lah ya, jangan sampai blunder dan akhirnya kena kasus gitu kan. Iya, memang begitu. Jadi termasuk pemberian bantuan untuk sosial, bansos itu dia waktu itu memang dia sering ngomonginnya kayak gini, gimana Pak. Sering-seringan. Jadi saya sering bertukar pikiran lah. Kalau konsultasi mungkin tidak benar juga ya, karena dia wali kota, saya sekdanya. Ya, sekedar ngomong-ngomong kayak gini, baiknya gimana Pak? Dalam ini hierarkinya sebenarnya di bawah ya, tapi diminta pikirannya kan boleh konsultasinya. Nah, lalu Pak, dan juga anda bisa di sekda itu di bawah wali kota sebetulnya enggak juga, karena wali kota bupati itu adalah pemimpin yang dari politik. Yang anak buah birokrasi itu adalah induknya kan sekda. Sekda, oke. Nah, lalu Pak, setelah Pak Jokowi pindah dan mencalonkan diri ke Jakarta, pernah nggak, mungkin kan sering juga pulang ke Solo beliau kan, pernah nggak ketemu lagi sejak 2012 itu, atau lost contact sama sekali? Nah, itu yang saya sayangkan ya, karena bagaimanapun dulu baru jadi wali kota sebegitu baik, dan saya dengan dia kayak kakak adik lah, baik sekali. Ya. Nah, sayangnya setelah dia jadi gubernur, pernah ketemu sekali, terus jadi presiden, sama sekali tidak ketemu. Nah, itu yang saya tidak sesuai dengan dia itu, karena dia tuh kalau sudah kenal RT, kenal Pak RW, kenal Pak Lurah, itu yang di bawah yang pernah dikenal itu lupa dia, jadi seolah-olah bisa sendiri. Nah, itu yang saya sayangkan kadang-kadang
Orang itu kan tidak bisa begitu, karena orang itu bisa jadi orang itu bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur, itu kan karena orang lain. Itu yang kadang-kadang saya ikut menyayangkan tuh, kenapa dia harus lupa dengan kulitnya gitu, kenapa lupa dengan teman lama, lupa dengan kawan-kawan yang di Solo dulu membantu karirnya ya. Ya, karena dulu waktu zaman dia jadi wali kota itu, waktu zaman kampanye itu yang kerja keras itu Pak FX Rudi, karena dia itu orang ketua partai, dia komunitasnya banyak. Betul. Jadi kemana-mana yang ngantar-ngantar kampanye waktu itu yang memperkenalkan Jokowi ya Pak Rudi itu. Pak Rudi. Iya, karena Jokowi tidak ada orang yang kenal Jokowi waktu itu. Ya, dan tidak pernah berpartai sebelumnya ya. Iya, tidak pernah. Jadi dia tahunya cuma mebel-mebel aja. Ya, setahu saya dari Pak Usman, salah satu narasumber saya sebelum ini, juga memang Pak Jokowi itu tergabung di salah satu asosiasi pengusaha mebel. Iya, Asmindo namanya. Iya, Asmindo. Meskipun beliau katanya juga diam-diam di pojokan biasanya, nggak terlalu menjadi pemimpin lah kalau di rapat gitu loh. Ya memang waktu itu secara kebetulan kan waktu masih dolar boom naik itu tuh, nah Jokowi itu menikmati sukses di sana. Waktu jadi Asmindo pun sebenarnya kan pemain benerannya kan ada namanya Rujito, ada namanya Slamet Raharjo, itu sebenarnya orang yang pinter-pinternya di Asmindo, tapi karena Jokowi waktu itu ya duitnya banyak sehingga jadi ketuanya Jokowi, tapi formalitas yang pelakunya ya mereka-mereka di bawahnya. Oke, jadi keahlian dari berbisnisnya itu lebih ke toko-toko yang tadi Bapak sebutkan ya? Iya, karena memang dia pinternya ya di bikin mebelnya itu, bikin mebelnya itulah. Tapi organisasinya sama sekali tidak menguasai ini, tidak menguasai. Lalu Pak, kalau mengingat-ingat nih dari waktu Pak Jokowi menjadi wali kota, pernah nggak Bapak ikuti yang kunjungan Pak Jokowi ke Sritex? Yang di pabrik itu? Itu kan ramai sekali. Waktu itu belum, karena gini, waktu zaman berkunjung ke Sritex akhir-akhir ini sebelum Sritex jatuh. Bersama saya di channel ini, mari kita melihat bagaimana tanggapan netizen mengenai masalah Jokowi yang masih belum kelar-kelar. Siapa Jokowi dibelain beraknya dijagain termal. Proses dan adili Jokowi dan menteri-menteri yang terlibat dalam kejahatan dan ketidakjujuran baru adem ayem. Jangan keras-keras Pak, takutnya otak termul yang somplak makin hancur. Jangan biarkan termul sadar jadi penjilat. Sangat memalukan dunia negara sebesar Indonesia menyelesaikan kasus ijazahnya. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Kepolisian harus berani melepas Jokowi. Sudah tinggalkan saja agar kepolisian memang netral, bebas dari hal-hal negatif. Nah, ini seharusnya seluruh mahasiswa, sebab berapa tahun waktu, berapa banyak uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu ilmu dan keahlian yang dibuktikan dengan ijazahnya. Syukur kita suarakan supaya ijazah asli keluarkan. Kalau tidak punya, katakan tidak punya. Sehebat apapun kalau aturan dilanggar, lambat laun akan tumbang juga. Pantasan negara tambah amburadul. Selama 10 tahun dia jadi presiden. Kerja wali kota Solo dulu dan banyak surat-surat lainnya yang tanda tangan. Pasti banyak wali kota dan di situ ditulis nama lengkap dan gelar kerjasaannya secara jelas. Jadi tidak sulit seharusnya bila benar waktu itu gelarnya doktor dan bubar insinyur. Jelas ijazah Jokowi bermasalah alias palsu, maka harus dikenakan sanksi yang berlaku. Lagi-lagi itu bosan kalau udah jelas, segera adili, nggak pakai lama. Apa emang negara kita itu penjabatnya semua udah kolang kaling atau udah nggak ada lagi yang pandai selain Jokowi, atau hukumnya hanya untuk orang-orang yang punya duit saja? Pak Presiden cuma satu kali bertindak, selesai, ini persoalan bangsa. Sebagian aparat negeri ini terjadi krisis ketidakjujuran. Harus Jokowi hukum seumur hidup. Memang betul palsu, punya uang hukum, parco dikuasai. Mudah-mudahan Allah murka. Cuman curiga aja dulu, petugas KPU-nya pada mati. Sampai kiamat gak mungkin berani nunjukin ijazahnya. Hai para penegak hukum di negeri ini, di mana keadilan kalian? Makan gaji dari rakyat, bukan dari termul pribadi. Sadarlah, ingat, berhentilah khianat, segera bertobat sebelum sekarat. Hidup ini hanya sekejap, tidak lama lagi pindah ke kampung akhirat. Jokowi kuasa tak mungkin tunjukkan ijazah asli, memang tak punya. Dia mengulur waktu untuk mencari celah. Mau ngaku udah terlambat, kepala basah ngaku remuk dan ngaku ancur, rakyat sendiri yang harus bergerak. Salut kepada Bapak Sekda Kota Solo di zaman Jokowi. Terima kasih infonya Pak. Sekda Solo sudah mengakui dia dipaksa dan diancam untuk sebut palsu dan diberikan uang. Termu Jokowi tidak punya ijazah, adanya ijazah.
Negara sebesar NKRI hukum dibuat gak berdaya. Hukum dibuat melempem saat hadapi selembar kertas ijazah dan lebih 5 tahun hingga kini belum ada keputusan. Maksud gorong-gorong itu cari ide bagaimana duit negara ini bisa dengan aman dia curi, dan ide itu dia dapat. Kapolri, Kejaksaan, dan KPK mereka harus disarami duit hasil maling biar aman. Penjarakan Lesitio Singgit yang sudah tangkap Bambang Tri dan Gusno. Diperlakukan kelogoan karena kebohongan akan ditutup dan kebohongan dan terus-menerus dari sebiji sawi. Kebohongan akhirnya jadi sebesar Indonesia, tidak mungkin mendunia. Indonesia ingin hancurkan oleh suatu organisasi. Kemungkinan PKI melalui oligarki agar dapat tercapai, maka dengan segala macam cara mencari seseorang untuk dapat dijadikan pemimpin negara. Akhirnya kemungkinan orang yang cocok untuk dijadikan pemimpin adalah Jokowi saat itu. Semoga Allah turunkan ajab yang pedih buat orang-orang yang sombong dan penipu itu beserta para ternak-ternak rakusnya di dunia akhirat sampai 7 turunnya, karena udah merusak bangsa dan memecah belah rakyat bangsa selain ini. Nasi sudah menjadi bubur, kesalahan terbesar ada di partai pengusaha. Untuk pertama kalinya, sekarang berani nggak partai tersebut untuk mengakui kesalahannya dan menyeret kadernya tersebut ke arah hukum. Di alam kehidupan ini pasti ada konflik. Kenapa siang dan malam tidak berkonflik? Yang ada hanya alam manusia dan hewan, pohon-pohon tenang saja. Alhamdulillah sudah banyak yang sadar akan kebenaran. Kalau semua sudah jelas, tunggu apalagi? Tunggu mati. Semoga termu-termu cepat bertobat. Tobat artinya berdamai Allah dengan sesama dan dengan lingkungannya. Janganlah termolong seperti Andi Aswar berbuat dosa dengan saksi dusta. Dosa artinya menjauhkan diri dengan Tuhan. Katakanlah berdamai dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan alam lingkungan sekitar kita. Termu dengerin itu. Termu yang sudah makan nasi berkat langsung sadar pada insaf yang kemarin makan nasi sate jamu. Instansi lulusnya Jokowi menjelaskan jasa asli, lalu baiknya nggak usah diperpanjang lagi. Jasa asli dikeluarkan UGM, nggak usah repot-repot, siapapun tidak berhak mengatakan atau mengomentari apapun, titik. Dari dulu rak tidak percaya, sanima polisi, pasal jadi lahan penegak hukum termasuk jaksa sama saja. Gelar pakai mainan maklum merasa menjabat kekuasaannya, mah manggut-manggut delo baik. Hukum Indonesia dimiliki oleh Jokowi termul. Polisi dan lembaga hukum lain. Polisi hanya cari muka dengan mencuri sepeda HP pencuri Indomaret di pasar. Kalau uang banyak semua bisa diatur. Uang sangat dibutuhkan semua orang. Dosa itu di belakang, bahagia dulu. Dunia akan mengetahui bahwa dia orang nomor 1. Gampang semua. Susah, ini aib negara pasti banyak yang terlibat. Makanya bagaimanapun caranya harus ditutupi rapat-rapat. Daya rusaknya luar biasa untuk negara ini. Mengerikan dampaknya bermain politik, pecah belah. Apa susahnya ngomong jujur, kelar permasalahan. Semangat. Kalau orang bodoh dan pembohong jadi pemimpin negara akan hancur. Siapa Mulyono diajab sama yang maha kuasa, baru ternaknya baru sadar. Kalau terbukti palsu, tolong semua termul di penjara. Semangat. Hijabnya di akhirat nanti lebih baik malu di hadapan manusia daripada di hadapan Allah. Maka jujurlah belum terlambat. Memang masalah ijazahnya selalu digoreng-goreng sampai gosong. Kapolri Lesitio Singgit harus bertanggung jawab. Masalah ijazah Jokowi dan Gibran tidak mengatasi masalah ijazah 2 orang yang tidak jelas. Kerja dong, Pak, biar tidak keruh rakyat. Idealnya setiap upaya memudayakan dugaan pembohong dan pembodohan publik mestinya dilawan dan dihentikan demi kepentingan NKRI dan publik ke depan agar NKRI berpotensi lebih baik dan kondusif. Untuk masalah ijazahnya Pak Jokowi, biarlah Allah yang akan membuka dan menunjukkan kebenaran, dan semua harus siap-siap menerima petunjuk dari Allah. Kadang orang lupa hanya sekedar dapat menilai orang lain. Dia tidak sadar dia pun menjadi bagian dari orang yang dinilai oleh orang yang benar-benar baik dan jujur adalah orang yang bisa melihat dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan. Pada kesimpulannya, biar rakyat menilai karena banyak orang yang pandai menilai, karena banyak orang yang pandai kritik dan indah kata-katanya. Setelah diberi kesempatan, hasilnya nol besar dan sangat menyedihkan. Ayo jujur bapak-bapak, kasihan negara ini. Heran juga dengan hukum di negara ini. Orang perlu dipegang omongannya juga bisa ditarik ke penjara. Karena berlatar belakang pedagang tulen, manjanya menjadi penjabat penguasa. Kebanyakan urusannya
terrekomendasi yang untungnya buat pribadi. Rakyat harus turun untuk menjamankan Jokowi menunjukkan ijazah kalau memang punya ijazah UGM. Inilah orang-orang Indonesia yang buruk ketika menggantungkan dirinya begitu mulai rahasia jahat ditutupi, tetapi begitu bertindak kotor pun takut memperdebatkan kesalahan pemimpinnya, apalagi kebodohannya tersebut. Baik kawan-kawan, kita sudah melihat sebuah cuplikan video di bawah ini. Mari kita saling bertukar komentar. Salam NKRI, harga mati.